يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال متهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم. لي خمسة وتفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa barakan lahir. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbad da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika wa bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiznil Qur'an wa taftahu biha nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan keistiqomahan dalam kajian kita di kajian podcast Said Diri yang bermakna secara harfiah maupun secara substansi adalah perkataan Tuan Guru Beri atau Tuan Guru Beri itu sendiri, ya, Said Diri itu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, ada baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah kepada mu'alif ini kitab, ya, Qisasul Anbiya, Syekh Ahmad Naisaburi. Semoga apa-apa yang kita niatkan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Wa ala alihi kunniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Nawaitu ta'aluman wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil iftah lana abwabal khair. Amin. Bagi yang punya bukunya, halaman 57 cetakan Beirut di Bandung, ya. Kisah sholat dia 57. Majlisun fi kisatin Hud alaihi salam, ya, di dalam kedudukan atau majlis dalam mengingat kisah-kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Paragraf keduanya, ya. Waqala Wahabun, dan berkata Wahab, wa kana ra'sun ahaduhum kal qabatil azimati, ya, kalau qabilatil azimah, ya. Jadi berkata salah seorang ulama di zaman Rasulullah ini, Wahab, dibilang, dan kepalanya umatnya Nabi Allah itu kal kubah, ya, kal
kal kubatil azimatu, ya, seperti kubah yang besar gitu. Yang berarti palanya aja besar, badannya gimana itu kan nggak mungkin orang palanya besar badannya kecil, emang boneka mampang. Enggak ya. Wakanat wakanat ainur rajulu minhum tafarrahu fiha syaba'u. Jadi matanya ini manusia-manusia ketika zaman Nabi Allah itu minhum tafarrahu fiha syaba'u. Jadi kayaknya emang matanya itu mata elang ya bahasanya, bukan mata. Tapi di sini dikatakan tempat berkumpulnya binatang buas. Jadi matanya tajam gitu. Dan memang selalu fokus, ya kan, zaman-zaman itu lah ya, zaman-zaman Nabi Olosis itu masih zamannya, nggak dibilang purbakala juga, tapi masih dua manusia masih tidak terlalu banyak lah, meskipun dia pasca Nabi Allah Nuh ya, gitu. Ya, di sini dikatakan matanya itu tempat berkumpulnya binatang buas. Tafarruhu fiha syaba'u. Wa kadzalika mana horohum, ya. Begitu juga lubang hidung mereka. Ini maksudnya apa nih? Lubang hidungnya besar seperti orang Arkatik atau mancung besar gitu. Intinya lubangnya besar juga gitu. Jadi, oh bukan, maksudnya ini kan bahasa permisalan ya, bahasa Siloka. Jadi hidungnya tuh emang biasa mengendus ya untuk berburu gitu. Wakanu ashabu ausanun ya'budunaha min dunillahi ta'ala, ya, dan menjadikan sahabat-sahabat ausanun, ya, mereka itu ya'budunahu ber, ber, ber ya, abid itu artinya bekerja, tapi bisa dikatakan menyembah ya, min dunillah, dari musuh-musuh Allah ya. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan musyrik ya, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Faminha sonamun yuqalu lahu, dan diantara musuh-musuhnya Allah atau berhala ya, sonam itu berhala atau idol, ada soda. Wasa namun yuqalu lahu, dan berhala yang lain dikatakan hirdun, hird. Wasa namun yuqalu lahu hiban, hiban. Jadi ada berhala, ada kalau di Arab itu di Lata, Mana, Uzza ya, zaman Nabi Allah itu ada soda, hird dan hibah. Faba'asallahu ilaihim hudan nabiyan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Hud seorang nabi. Wa huwa min awsatihim nasaban wa afdaluhum hisaban, ya, dan Nabi Allah Hud ini adalah sebaik-baiknya perhitungan gitu ya, maksudnya terhormat gitu hisaban, afdalul hisaban, dan sebaik-baik nasab gitu ya. Wa huwa Hudan ibnu Abdullah bin Ribah bin Khulud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin No. Ini sama ya kayak kemarin kajian sebelumnya ya. Nabi Allah itu adalah keturunan dari Abdullah bin Robah bin Khulud bin Ad bin Aus bin Iram. Iram ini keturunan dari Sam ya. Sam ini keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ulama yang lain mengatakan waqala Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya, kata Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Wahudan ibnu Abir bin Salihun ibni Arfashadun
ibni Syam bin Nuh. Jadi kalau kata Ishaq bin Yasar itu, Hud itu bin Abar bin Saleh, Saleh bin Arfashad, Arfashad bin Sam bin Nuh gitu ya. Ini pendapat yang lain. Wawaladan lisalihin abirin ba'daan madha min umurihi salasuna sinnatun. Solih ya, jadi li saleh. Jadi saleh itu waladun ya, ayahnya dari abir ba'da, jadi an madha, melahirkan setelah masa lalu gitu maksudnya. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh diterangkan, menerangkan. Jadi maksudnya melahirkan abar itu setelah berusia 30 tahun gitu ya. Umruhu salasuna sinnatun. Salasuna sanatun boleh juga. Fa'amruhum hudan. Fa'amruhun hudun ay wahidullahu ta'ala wala yaj'alu ma'ahu ilahan ghairuhu ya. Jadi memerintahkan Nabi Allah Hud itu untuk menyembah Allah ya, untuk ayyuhidiyah, memberi petunjuk gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk wala yaj'alu, dan janganlah, dan dia Nabi Allah itu tidak menjadikan ma'ahu, selain daripadanya, ilahan, sembahan-sembahan, ghairuhu, selain daripada sembahan-sembahan itu. Maksudnya sembah Allah aja, jangan yang lain gitu. La ilaha illallah gitu. Sama ya, ini ngajarin tauhid. Nabi Allah ngajarin tauhid. Wa yakfuwa an zolaman nasa, serta berhenti untuk ya dari menzolimi manusia lain gitu ya. Walam ya'muruhum fima yashkuru bi ghairi zalika. Tidak ada perintah lain yang disebutkan dalam riwayat itu. Ya, jadi tauhid dan tidak menyakiti orang lain, ini termasuk dari ajarannya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Muhammad, ini adanya di hadis, di Al-Quran juga dijelaskan ya memang. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadisnya, barang siapa yang karena perbuatan kita ya, tindakan kita maupun ihsan, sehingga merasa tertekan tetangga kita, itu sesungguhnya tidak beriman gitu. Fa'abu wazalika alaihi wa kazzabuhu wa qalu ya, maka menolaknya, menolak daripada itu perintahnya tadi, tauhid dan menyakiti orang lain, wa kazzabuhu, dan membohongi Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, wa qalu, dan mereka berkata, man asyadda minna kuwatan ya, siapa yang lebih kuat daripada kami gitu ya, minna kuwatan, wa buniwal, dan membangun al-masani'u wa bataswa fiha batasul jabbarin kama qala ta'ala. Mereka bilang kami aja membangun bangunan yang sangat besar gitu ya, kuah, masani wa bataswa fiha batasul jabbarin, dan kami sangat gagah perkasa gitu. Batasul jabbarin, gagah perkasa, kuat lagi, otot kawat ya, kayak Gatot Kaca lah gitu.
Dan ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhizuna masani'a la'allakum tahludun wa iza batastum jabbarin." Ya. Jadi apa ya? Kalau interupsi ya. Jadi interupsinya kaumnya Nabi Allah Hud terhadap Nabi Allah Hud, ya. Siapa yang bisa bikin bangunan seluas ini gitu, sekokoh ini, apa tadi itu bahasanya? Masoni ya, besar-besar gitu. Siapa yang bisa? Dan siapa yang mempunyai badan yang gagah perkasa seperti kami gitu ya, kata umat-umatnya Nabi Allah Hud terhadap Nabi Allah Hud ya. Nah, ini dalam Quran Asy-Syu'ara, atabnu nabikul lira'in ayatan ta'basun. Apakah kamu mendirikan istana-istana ya pada setiap tanah yang tinggi untuk kemudahan tanpa ditempati gitu ya. Makanya ini kita dilarang ya. Ya punya aset boleh gitu ya. Tapi minimal kalau kita punya aset tuh, taruhlah orang itu punya abdi dalam atau asisten ya di situ, jangan nggak ditempatin. Ya ini ayatnya begitu mengatakan, janganlah kamu mendirikan atabanuna bikulli ra'in ya, istana-istana ayatan sebagai tanda-tanda tak basun. Maksudnya jangan sampai nggak, yang megah itu jangan sampai nggak ditempatin gitu. Wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu akan khalid ya, takhludun, akan hidup abadi ya, infinity. Infinity tambah batas, eternity ya. Gitu. Wa iza batostum jabbarin. Dan apabila kamu melakukan penyerangan ya, kamu akan sangat bengis gitu ya, sangat bengis. Atau bahasa lainnya apa ya bahasanya? Sangat tirani gitu. Kalau menyerang sangat tirani gitu. Karena saking besarnya ya badannya. Viking kali ya, model-model kelas Viking gitu. Ini adalah salah satu kisah yang Allah abadikan, kisah Nabi Allah Hud terhadap umatnya yang gagah perkasa dan membuat bangunan-bangunan yang sangat besar gitu ya. Tetapi Allah juga kasih kelebihan kepada Nabi Allah Hud, yaitu kebagusan dalam nasab ya, nitis notos netes ya, dalam bibit bobot bebet. Dia adalah termasuk yang nasab terbagus ya, berarti dia salah satu pemuka ya di golongan kaumnya, dan orang yang ditokohkan ya, keluarganya adalah. Kemudian lahirlah Nabi Allah Hud ini, berarti dia adalah orang yang ditokohkan di masyarakatnya. Kemudian termasuk juga Nabi Allah Hud juga berperawakan sangat besar gitu ya. Karena untuk menghadapi umat yang besar juga ya Allah memberikan fasilitas tubuh yang bastoten jabbarin ya, sangat kuat juga gitu ya. Saya rasa cukuplah kita untuk kajian hari ini. Mari kita menindaklanjuti segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Masih sama ya, kita jangan membeli produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel. Itu ya, amar ma'rufnya, nahi munkarnya itu juga termasuk. Nah, segmentasi kali ini saya ingin amar ma'ruf nahi munkar ini saya ingin mengatakan kepada ya pemilik Taman Safari dan kepada para pengunjung Taman Safari ya, saya melarang atau mengharamkan kalian para pengunjung Taman Safari untuk tidak mengunjungi Taman Safari selama owner dari
Taman Safari tidak memberikan hak-hak pemain sirkus yang terzolimi, yang data dirinya sudah dihilangkan, sehingga seperti ada feodalisme baru, ada perbudakan di zaman modern, begitu ya. Begitu ya. Jadi saya amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah jangan datang ke Taman Safari sampai pihak Taman Safari memberikan ganti rugi ya, berupa rumah yang layak dan uang 110 juta sebagai pergantian ya. Kalau mereka sudah memberikan rumah dan uang 110 juta terhadap masing-masing manusia itu, masing-masing individu, boleh ya kalian untuk mengunjungi kembali Taman Safari gitu ya. Jangan mentang-mentang sudah dipanggil ke DPR ya, kami mempunyai karyawan yang banyak. Ini kan false dilema ya, maksudnya dilema palsu ya, seolah-olah kesalahannya ditutupi oleh kebaikan gitu. Kalau kami tutup, karyawan kami bagaimana? Kalau pihak dari Taman Safari keberatan ya, harus ada hitam di atas putih. Kemudian public relation-nya mewartakan ya, memberitakan kalau kami akan memberikan rumah dan uang sebesar 110 juta. Ini udah saya istikharahkan, itu uang yang layak ya. Kalau sudah, kami akan menyicil gitu. Kami akan memberikannya bertahap kepada masing-masing individu yang dirugikan. Nah, silakan kalian ya orang-orang Indonesia berkunjung ke Taman Safari lagi gitu. Kalau selama itu belum ada, wajib bagi kalian memboikot atau tidak datang ke Taman Safari gitu ya. Dari saya itu saja untuk kajian malam ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati mutali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madhu wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridaq mustaslimun li qadaq faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kajian podcast Said Dery yang bermakna perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Ambil baiknya, buang jeleknya dari saya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.